Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini konten spesial guys. Kenapa? Saya ada di Purworejo, di kantor, ini kantornya ikutnya Satpol PP ya Pak? Satpol PP Damkar. Satpol PP Damkar. Ya. Nah, jadi kita mau ngulas, nge-review mobil damkar. Kebetulan ya sambil belajar lah, kita kan baru bikin satu di Kutoarjo Pak. Jadi nanti juga ini sambil ngeliat kelengkapannya apa aja sih mobil damkar, karena kan belum pernah punya yang real mobil damkar gitu loh. Hari ini kita ditemani sama Pak Alif dan Mas apa? Parmono. Mas Parmono ya, oke. Mas Parmono ini drivernya guys, jadi nek wing balap itu wes jangan tanya, mesti kudu kendel ya. Hah? Sos ya kan? Oh. Tapi yang ada koridornya. Oke, tanya-tanya dulu Pak, kalau tugasnya biasanya ini pemadam ini apa aja Pak? Pemadam kebakaran itu sesuai nomenklatur itu tidak hanya memadamkan api, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Di samping memadamkan api juga ada penyelamatan. Penyelamatan itu tidak hanya penyelamatan jiwa manusia, ada hewan, ada barang. Jadi tidak terbatas hanya manusia, mateni geni kalau bahasa Jawanya. betul. Contohnya kalau waktu-waktu sekarang ini yang banyak permintaan dari masyarakat itu ya sarang tawon. Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih penyelamat kerbau dalam rumah, ular dalam rumah. Sarang tawon, karena sarang tawon itu juga meresahkan, membahayakan juga. Nah, itu hampir tiap hari hampir tiap malam kalau kita eksekusi malam. Ini tidak. Kenapa kok malam gitu kan? Kenapa kok malam? Karena kalau malam kan sudah pulang ke rumahnya. Kalau siang kan masih jalan-jalan, healing tawonnya. Tawonnya healing kan kalau siang. Kalau malam sudah pulang di rumah, sudah istilahnya mau tidur nyenyak, baru kita eksekusi. Grebek gitu ya? Biar. Kemarin saya juga di kantor minta tolong ke damkar, lalu dihubungkan ke yang cabang pos Kutoarjo ya Pak ya? Karena ada kulit ular di dalam kantor lah, nggak ada yang berani. Lalu pada takut gimana ya, daripada nggak berani masuk, akhirnya dibantu teman-teman dari damkar Kutoarjo, diperiksa, sudah aman, nggak ada ularnya, terus bisa masuk. Ya, termasuk itu salah satunya juga tawon. Selain tawon, kucing juga ada. Ya misalnya kucing masuk sumur juga ada permintaan ke sini untuk mengambil. Ular masuk rumah. Jangan ular yang di pekarangan, ular di pekarangan suruh nangkap ya kabur ularnya, kok nyarinya kan susah. Yang membahayakan. Yang masuk rumah, betul. Itu kan kita nanti itu kita termasuk tugasnya ya? Termasuk tugas kita. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat ada nomor telepon yang bisa dihubungi, atau biasanya kalau mau gampang langsung ke 112, itu nomornya secara nasional kayaknya dihubungkan ke comment center di kabupaten, nanti akan diarahkan. Nah ini sekarang kita mau lihat mobilnya ya Pak. Jadi mobilnya ini Dutro rakitan khusus ini ya Pak ya? Oh ya, kalau damkar khusus, pasti khusus. Karoserinya khusus damkar ya. Jadi ini double kabin, kemudian mereknya Dutro, sudah lengkap sama sirene-sirenenya ini terpasang bagus banget ya. Jadi rapi, ada winch-nya untuk narik. Terus sirene jelas, tulisannya kebalik. Dan kita mungkin langsung lihat sampingnya sini ya Pak, yang menarik ya. Iya, silakan.
Ini double kabin tapi buatan guys. Tapi buatannya bagus banget ya, rapi. Maksudnya ini kelihatan kayak ya memang orisinal lah buatan karoseri. Kita boleh lihat dalamnya kabin dulu. Nah, monggo. Iya. Nah, ini kabinnya yang unik. Di sini ya jelas ya, kabin untuk bawa personel. Ini biasa dashboard masih standar. Yang menarik itu ada ini. Ini adalah alat untuk mengoperasikan PTO. Jadi PTO ini nanti yang akan disambungkan ke pompa, baik untuk menghisap air atau untuk dorong ke memadamkan. Lalu ada kelengkapan radio untuk komunikasi. Ini untuk teret-teret, gitu kan. Terus ini lampu senter. Gede banget guys lampu senter. Menerangi harimu. Menerangi hari-hari yang ditinggalkan mantanmu. Oke. Ini yang kedua ya untuk penumpang aja. Ini biasanya bawa personelnya berapa Pak? Dalam satu mobil? Personelnya kalau pemadam kebakaran ya 6. Standar satu mobil ini 6 personel ya? 6 personel. 3 orang di belakang? Ya. 3 orang di depan? Ya, apa-apa. Ya toh? Oke. Itu ada helmnya, sudah lengkap di situ. Lalu ini ada capetnya buat ular guys. Nah ini tadi ditunjukin kita. Wis. Ini juga khusus ya kayaknya buatan. Ya. Bisa nyolong pelem. Multifungsi. Ya. Mencari belut juga bisa kan tinggal nyapit. Oke, ini kabinnya ya. Kalau kabin sih biasalah. Yang istimewa ada di sini. Nah ini ternyata tombolnya banyak sekali. Ya. Ini karoserinya ya Pak kayaknya Pak? Ya. Kajama Fire ini karoserinya. Ya. Tapi pompanya kayaknya ini ya Morita ini ya? Ya, pompanya Morita. Mungkin bisa dikasih penjelasan Mas Par atau Bapak? Jadi ini ada beberapa handle dan tombol. Jadi ada tombol untuk menghisap. Ini tombol untuk menghisapnya. Kita mendeteksinya menggunakan lampunya. Mungkin itu berarti tombol PTO. Untuk cara menghisapnya adalah kita hubungkan selang hisapnya di bagian bawah sini. Nah, setelah kita masukkan ke air, kita tekan tombol priming. Setelah air naik, baru kita buka keran tangki untuk masuk. Oke, berarti ini ngisi ke dalam tangki sini ya Pak ya? Tangki. Ini dalam waktu pengisapan itu membutuhkan waktu 2 menit untuk memenuhi full sampai 4.000 liter? 4.000 liter 2 menit. 2 menit? 2 menit. Wah bener. 1.000 per menit. Oh, 2.000 per menit? 2.000 ya? 2.000. Wah cepet banget. Udah pernah diuji coba di waktu. Nah, setelah itu penuh, jadi kita menggunakan ini pompa untuk keluar? Untuk keluar penyemprotan ini dengan ukuran 2,5 in. Dan selang. Apabila kita ingin menggunakan yang 1,5 in, kita juga harus menggunakan alat yang namanya Y-connection. Y-connection seperti ini. Ini lengkap teman-teman. Jadi di dalam sini ada filternya untuk nyaring air ngambil air di itu supaya kotoran nggak masuk. Y-connection-nya. Oh ini ada. Nganu ya Pak? Kayak adaptor percabangan lah ya. Kecil-kecil 2 gini ya. Nah, setelah dihubungkan ke selang sama nozzle-nya, baru dibuka keran utamanya untuk bisa keluar. Tapi pompanya sama Pak? Sama. Satu aja tadi? Satu ya? Oke. Cuman yang membedakan kalau menghisap itu pakai tombol primingnya. Kalau nyemprotnya langsung dari PTO, langsung handle dari depan. Oh berarti kalau misalkan ini sudah penuh, tombol priming dimatiin ya? Iya. Oke. Lah ini apa Pak? Kok ada tulisan gas tangan ini? Nah ini kalau bila mana kita personil kurang, itu kan kita driver yang sudah memasukkan tombol PTO, kita menggunakan sekalikan mengoperator di sini bisa menggunakan gas tangan. Jadi tidak harus di sana gitu ya. Kok sambil mengoperasikan ini gitu ya? Bisa itu.
Wah guys, ini jadi ada pikiran akal ini. Kalau ada yang iseng kan biasanya ada yang gandul sini tuh, cepet-cepet gitu kan. Berarti sini bisa buat ngegas lah. Bisa. Berarti nek sopirnya kurang kendel ini diputer gasnya jalan. Tapi juga kalau bergantungan di samping kan berisiko. Ya, nggak boleh lah ya. Gunanya double cabin. Cuma ada di film action itu lah Pak. Ya. Selain itu dari mobil ini juga ada perlindungan bodi mobil bila mana kita melewati dekat kobaran api. Jadi kita menggunakan sprinkler yang secara manual kita operasikan dari sini. Ini tombol-tombolnya. Ini spray bodi kiri, spray bodi kanan. Lengkap spray ya bodi depan. Nah, sama belakang. Itu kan kalau kita berjalan, ininya dihidupkan, pitanya dimasukkan, ininya langsung memancar, kayak ada memancar kabut, ya, seperti kabut. Kabut. Wah, keren banget. Tuh. Oke, terus apa lagi Pak perlengkapannya? Nah, bila kita beroperasi di malam hari, juga ada lampu sorot yang cukup terang. Cukup terang, ada 2 buah kanan kiri. Ya. Dan bodi. Lalu sirene juga ada di belakang itu ya? Ada itu rotatornya ada. Nah itu. Ini untuk perlengkapan. Jadi sini ada laci-lacinya ya Pak untuk nyim. Berarti tangki airnya itu kira-kira mungkin cuma dari sini ya Pak? Sini ke belakang ya? Sini sampai sini Pak. Nah, sampai situ dong ya? Ada potongannya. Karena sini kan mesinnya kalau dilihat dari dalam itu mesinnya terletak di dalam sini. PTO-nya sama PTO-nya macam-macam itu ya. Situ. Ini untuk selang nyedot. Ya. Hisap. Selang hisap. Selang semprotnya tadi di belakang ini ya? Di belakang nanti di belakang. Terus alat yang kita gunakan apa aja Pak? Seperti nozzle, ini namanya nozzle. Ada yang tembakannya ya. Ada dua ukuran, 2,5 in sama 1,5 in. Ini kalau yang tadi saya jelaskan, kalau yang memakai yang 1,5 in itu kita harus menggunakan Y connection. Itu lacinya itu. Kemudian laci berikutnya itu kita isi dengan perlengkapan. Nah, boot. Ini sepatu bootnya juga khusus. Ini beratnya sekitar 3 kilo. Jadi satu biji, satu pasang. Nah, ini karena beratnya kenapa? Karena di sini ada lapisan besinya. Ada lapisan besinya. Gitu ya? Ini juga di atasnya ini juga ada lapisan besi. Kalau di kita tertimpa benda yang keras itu nggak apa-apa. Atau kita menginjak bara itu kan nggak langsung. Betul. Langsung itu tujuannya. Kita sediakan itu biasanya kita siap 6 pasang. Ini karena kemarin baru dipakai belum diberesin pakai. Yang itu. Ini ganjel mobil ini ya? Iya. Ganjel. Ini harusnya tiap mobil ada ininya guys, jadi nggak ada yang blodor. Karena kita kan safety ya. Mobil bermuatan kalau bila mana ditanjakan itu kan harus juga persiapannya. Nah ini kita lihat belakangnya. Nah belakangnya kita persiapkan. Ini. Kita persiapkan. Termasuk ini ya, ini kan untuk permohonan kalau cincin. Evakuasi cincin. Itu biasanya. Maksudnya? Memotong cincin Pak, bila mana biasanya susah dilepas. Sampai kayak gitu? Iya, kan sering kemarin kita permohonan ke sini. Dapat rujukan dari RSI 1 dari Puskesmas Purworejo 1. Itu karena sana tidak ada alatnya, dirujuk ke damkar, kita tangani. Waduh, udah banyak yang kesini Pak. Ini alatnya. Ini untuk misalnya evakuasi pohon tumbang. Wah, ini benar-benar lengkap sih ini. Ini untuk bergelantungan. Ini ada body harness. Full body harness. Wah. Untuk misalnya turun dari ketinggian. Ini di sini pernah dipakai juga? Pernah. Ada kasus pernah pakai ini ya? Di sini kan anggota damkar itu sudah kita diklatkan semua. Jadi diklat pemadam 1 sudah semua kita diklatkan. Adanya di Diklat Ciracas dan Kemendagri di Kemendagri itu udah semua sudah nasional. Sertifikatnya sudah nasional. Sertifikat nasional. Nah, terus ini ada tabung oksigen juga nih. Nah, ini bukan. Ini untuk breathing apparatus. Nah, ini namanya breathing apparatus. Nah,
Ini untuk alat bantu pernapasan. Jadi isinya beda sama bila terjadi. Ini isinya udara. Kalau oksigen itu oksigen murni seperti yang ada di rumah sakit ataupun PMI itu. Tapi kalau ini udara, jadi seperti kita menghirup di alam di bebas. Gitu. Tapi dikompres juga. Iya. Ada tekanannya loh. Ada tekanannya. Oh berarti misalnya harus nembus api ya pakai inilah ya? Asap. Istilahnya menyelamatkan misalnya orang di dalam gitu. Atau kita turun ke dalam sumur. Ada dikhawatirkan di samping itu ada gas beracunnya kan. Nah, untuk safety kita, pernapasan kita. Ini kalau saya nggak kesini, teman-teman, nggak tahu kalau ada barang-barang ini di tempatnya pemadam dan termasuk tugasnya pemadam itu masalah penyelamatan. Lalu ini selang-selang lah ya tadi ya, yang 2,5, 1,5. Ini 1,5, ini baju kapak, dan celana, kapak, linggis. Ini bajunya anti api ya? Tahan panas kalau tahan ini. Panas. Oh, tahan panas. Kalau yang tahan api ada lagi. Khusus ya? Khusus ada. Untuk kita sudah punya eksekusi tawon juga ada lagi APD-nya. Oh, ada lagi? Beda lagi? Beda lagi. Ada yang sampai kepala tertutup semua. Semua. Wah, berarti lengkap banget ya? Yang tahan panas, masa tahan api. Oke, ini sudah lihat ya belakangnya seperti ini. Lalu ini ada kayak untuk narik lah ya. Narik. Misalkan perlu evakuasi atau apa. Kemudian ini tameng airnya juga tadi ada seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau nanti kita lihat yang depan ya. Yang depan unik, nggak kelihatan soalnya tadi. Ini untuk yang ini tahan api. Tahan api. Ya. Tahan api. Pernah dipakai, Pak? Ya ini juga untuk jaga-jaga keamanan kita. Yang penting alatnya siap, peralatannya siap. Betul. Karena paling utama kan keselamatan kita juga. Betul. Nah, ini yang kita ada apa-apa ya udah iso ngewangi ya. Ini yang tahan panas ya. Untuk OTT. Ini kalau untuk eksekusi tawon. Khusus lagi ya. Khusus lagi. Jadi tidak hanya satu macam juga dipakai, terus kegunaannya lain-lain. Ada lagi. Ini Pak, bedanya tahan api sama tahan panas tuh, api digunakan yang seperti apa, panas itu yang seperti apa? Ya. Nah, jadi kalau yang tahan api itu kita bisa memakai untuk menerobos kobaran api, tetapi tidak terbakar. Tidak terbakar, tetapi dalam waktu tertentu, tidak selamanya tahan. Betul. Untuk menerobos. Kalau yang tahan panas, ini tahan panas hanya menahan dari radiasi panasnya. Ini bisa kebakar. Tidak masuk. Ya, ini bisa kebakar. Ini kalau kita prosedurnya, kalau kita mendekat ke titik api harus dibasahi terlebih dahulu. Kita semprot dulu petugasnya, baru maju ke. Jadi walaupun panasnya kayak apa kan, pakai ini tidak terasa panas. Tidak terasa. Ya, betul. Kalau yang ini, misalkan ada orang yang terjebak, kita ya masuk. Ini untuk penyelamatan. Tapi waktu tertentu ya. Memakai breaking aparatus, menggunakan tahan api. Ya. Masuk untuk penyelamatan. Oke, wah. Ini barang-barang canggih semua ini, guys. Oke, yang sini apa Pak? Apar. Oh, masih bawa apar yang kecil? Iya, harus. Ini aparnya yang untuk apar mobil ada yang 1 kilo di depan, 1 kilo di depan. Untuk ini ada yang 6 kilo 2 tabung yang jenis powder. Terus yang di belakang ada yang jenis CO2. Oh, beda-beda ya? CO2. Oke. Yang CO. Kalau CO ini buat apa, Pak? CO itu ya sama, Pak. Sama, cuman kan ya misalnya buat listrik ini bisa. Listrik ya? Cuman kalau CO ini kan di dalam ruangan itu banyak elektronik. Ya. Kalau memakai powder otomatis kan meninggalkan sisa. Ya. Nah, powdernya, residunya. Kotor itu lah ya. Otomatis alat elektronik kayak komputer segala macam kan malah bisa rusak. Kalau untuk CO ini kan tidak meninggalkan gas ya. Oke. Lalu di sisi sini ada tangganya ini. Tangga. Terus ada lagi. Oh, udah kelihatan itu. Tangkai ini tangkai untuk biasanya untuk evakuasi sarang lebah di ketinggian. Kita nggak nyampe, pakainya ini. Ini bisa molor. Molor. Nah, ini juga ada.
Nah, itu buat narik. Blanket. Fire blanket ini fungsinya untuk memadamkan api yang dengan kapasitas yang masih kecil. Ya. Kalau masyarakat nggak punya ini ya pakai sarung basah biasanya. Handuk, selimut, ini bisa. Ini mengkatrol. Oh, nek perlu narik tadi itu ya. Mengkatrol kita. Wah, tebel banget ini. Oke. Kekuatannya sampai 20 ton. Wush. Ini karmantelnya yang buat kita meluncur atau turun dari ketinggian. Oh, ini ada karmantel. Apa namanya? Karmantel. Sama ini webbing. Ya. Webbing untuk tali tubuh. Ya. Temennya ini. Ya. Wah, lengkap banget ya. Ini juga kita lengkapi untuk membuka akses bagaimana. Jungkil gitu ya, perlu jungkil ya. Itu ada lagi ini peralatan kita ini kunci-kunci yang sering kita butuhkan di roda juga ada untuk alat besi, pemotong besi, hidrolik cutting, gembok atau apa, bisa tinggal potong waktu itu. Wah, saya belum pernah dulu ini alat ini. Oh, dia hidrolik ya? Hidrolik. Kalau kita susah mengakses masuk atau untuk memotong jeruji atau apa. Guys, terima sunat gratis mas. Pakai hidrolik cutter. Cepet, kilat. I'm in danger. Ya, ini. Wah, keren. Peralatan. Oke, terus ini pompa lagi ya? Oh, ini sama. Oh, bisa. Kalau kita kan sama. Kanan kiri. Tinggal sumber airnya di mana? Ya kan kalau ada di sana ya sana, kalau ini di sini. Sini ya, kanan kiri. Tapi nek di sini ya selangnya harus dibawa muter ke sini ya, Pak ya? Iya, kan dari belakang. Oke. Wah, keren banget. Ini juga ada ini pelindungnya itu. Oke, ini udah sampai di sisi kanan teman-teman. Jadi ini sudah habis. Nah, yang unik ini pelindungnya tadi kan kalau yang sprinkle di atas itu kelihatan semua. Ini sprinkle-nya ada di mana? Yang mana? Di depan. Nah, itu. Nggak kelihatan ya. Jadi ini bisa dilihat, ini ada bolongannya, lalu ini ada tekuannya ke atas. Jadi kalau dia disemprot pakai tekanan, dia akan otomatis kayak bikin tameng air di depan. Nah, itu keren banget. Iya. Oke, ada berapa unit Pak di armadanya Damkar Purworejo ini Pak? Kalau untuk Purworejo pada saat ini 5 unit. 5 unit ya? Untuk tahun ini juga masih dalam proses pembuatan, pengadaan belum jadi. Mungkin sekitar bulan November jadi. Oke. Tambahan satu lagi menjadi 6 unit. Oh, tapi size-nya segini juga Pak? Size-nya segini, double kabin juga persis saya ini. Ya. Karena di sini tuh banyak istilahnya gangnya masih kecil-kecil, jadi kalau pakai yang besar malah nggak efisien, takutnya kelamaan. Kayak yang terakhir di tetangganya saya itu, kalau nggak pakai mobil kecil gini malah nggak bisa masuk ke halaman, nyemprot dari samping. Iya. Gitu. Karena struktur jalannya kita kan melihat struktur jalan yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk kedepannya ya mungkin tetap kita butuh yang besar, yang besar. Karena kita itu sesuai Perda nomor 7 tahun 2019 per X kawedanan. Di Purworejo itu ada 5 kawedanan. Nanti kita akan membuka 5 pos untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pos Kutoarjo, sekarang yang sudah berdiri Pos Kutoarjo, Pos Purwodadi. Untuk selanjutnya nanti ada di Pos Kemiri, Pos Purworejo, dan Loanu. Purworejo kan ada di sini ya? Berarti... Oh, ini induknya, nanti induk. Tetap ada lagi. Pos lagi ya? Iya, kalau induk pusat. Oke, Pak Alif, Mas Parmono, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya hari ini. Dan saya juga sekaligus berterima kasih bahwa jenengan sama teman-teman tuh siap 24 jam untuk meladeni masyarakat Purworejo ini. Wah, ini
buat teman-teman yang punya kesulitan apapun, neng ojo curhat tuh ya. Nanti tak kasih nomor teleponnya. Ojo curhat, aduh mas saya diputus ngono malah umat itu. Memadamkan api asmara itu yang nggak bisa itu nggak bisa guys. Jadi api asmara nggak boleh, bisa, apalagi ke pasangan orang lain ya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini tugas dan apa? Ya ternyata nggak cuma madamkan kebakaran ya Pak, ada fungsi penyelamatan dan lain-lain. Gitu. Oke, terima kasih Pak, dan selamat bertugas untuk teman-teman. Dan buat rekan-rekan yang di jalan, kalau pas ada damkar mau lewat, ya tentunya kalau ada sirene, tolong langsung diberi jalan, karena setiap detik itu sangat berharga. Oke, demikian. Pantang pulang sebelum api padam.